Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Mom, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku, Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload lagi. Nah, kali ini tuh aku share kegiatan aku di malam hari ya, teman-teman. Di sini tuh aku lagi prepare, pengen packing pakaian Pak suami yang pengen dia bawa ke Kendari gitu. Nah, di sini tuh aku masih pakai mukena ya, teman-teman. Tapi setelah pakai mukena ini aku merasa ngap gitu ya. Jadi aku ganti kostum aku dulu ya, teman-teman, supaya nggak terlalu riwe ya, teman-teman. Soalnya di sini tuh aku pengen nyetrika gitu. Oh ya, dan di sini tuh aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, Moms, dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku, Bajra Bone, dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, terus di sini aku lanjut untuk nyetrika ya, teman-teman. Soalnya di sini tuh ada beberapa pakaian Pak suami itu yang bener-bener harus aku nyetrikain, teman-teman. Apalagi kan ini kebanyakan pakaiannya tuh yang kaos ya, teman-teman. Jadi sebelum aku masukin di koper, di sini aku pengen nyetrika dulu. Nah, terus lanjut. Nah, di sini tuh aku udah ganti kostum ya, teman-teman. Soalnya tuh nggak pas banget gitu ya, teman-teman. Aku lagi nyetrika, tiba-tiba tuh pakai mukena ya, teman-teman. Riwenya tuh masya Allah, teman-teman ya. Jadi aku ganti kostum. Oh ya, dan di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya, Moms, dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya, teman-teman semuanya, yaitu seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini tuh aku pengen sharing-sharing sedikit nih, teman-teman ya, tentang tips menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia. Nah, sambil nemenin aku prepare, di sini aku pengen berbagi tips sedikit ya, teman-teman. Di sini tuh aku nggak ada maksud apa-apa, apalagi pengen mengguru ya, teman-teman, tapi di sini aku pengen sharing aja gitu. Nah, terus lanjut. Nah, di sini tuh aku pengen minta maaf sedikit ya, teman-teman. Soalnya pas lagi nge-voice overnya, tetangga aku juga lagi karaokean nih, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang lagi nyanyi gitu ya. Tapi di sini tuh aku kejar-kejaran sama waktu, teman-teman. Terus aku juga udah harus up. Jadi mau nggak mau aku terusin voice overnya ya, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mungkin kurang berkenan menurut kalian ya. Nah, terus di sini tipsnya menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia itu sebenarnya sih, teman-teman ya, semuanya tergantung dari pendapat kita masing-masing ya, teman-teman. Di sini aku cuma pengen sharing aja. Menjadi ibu rumah tangga yang bahagia tentunya impian semua wanita ya, teman-teman. Pekerjaan mengurus rumah tangga dan keluarga pastinya selalu memastikan suami dan anak-anak memiliki pakaian yang bersih setiap hari, serta keperluan sehari-hari, terutama di pagi hari nih, teman-teman ya. Anak mau berangkat ke sekolah dan pastinya suami mau berangkat kerja, itu semua tidak mudah ya, Moms. Kita harus menjadi ibu dan istri yang sigap gitu ya, menyiapkan semuanya di pagi hari.
Itu semua kita lakukan dengan ikhlas dan mengharap hanya kepada Allah ya mam teman-teman. Meskipun setiap hari kita melakukan pekerjaan yang terus berulang setiap hari, pastinya itu pemicu utama membuat kita stres dan rentan banget membuat kita down ya teman-teman semuanya. Terus di sini aku akan sharing tips-tips si ERT bahagia. Ada sih beberapa tahapnya ya teman-teman. Yang pertama, bangun pagi tepat waktu. Nah, ibu rumah tangga yang bahagia pastinya konsisten bangun pagi di waktu yang tepat. Maksudnya waktu yang tepat itu adalah sebelum suami dan anak bangun ya teman-teman. Usahain kita udah bangun duluan ya, supaya pekerjaan kita cepat selesai juga. Nah lanjut, selanjutnya makanan-makanan yang sehat yang kita buat sendiri untuk keluarga. Sesekali beli makanan di luar atau makan di luar itu tidak ada salahnya ya mams, karena memang terkadang kita kurang sehat ataupun pengen makan makanan yang di luar gitu. Tetapi diusahain sebisa mungkin masak-masakan sendiri di rumah itu ya, karena pastinya yang kita masak sendiri itu pasti lebih higienis dan tidak berlebihan dalam memberikan rasa. Terus pastinya pengeluaran bisa kita analisis lebih hemat lagi. Terus lanjut, menjaga kesehatan kita setiap hari supaya anak dan suami tetap bisa keurus. Karena kita semua udah pada tahu ya teman-teman, kalau seorang istri sakit nih ya teman-teman, atau jantung rumah tangga sakit, pasti organ yang lainnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, tahulah ya teman-teman, resikonya tuh apa. Kalau kita sakit itu dampaknya bagaimana ya teman-teman. Rumah tidak terurus, anak dan suami pun demikian, dan banyak lagi dampaknya kalau kita sakit. Jadi tetap jaga kesehatan setiap hari. Nah terus lanjut, menerima kondisi rumah yang selalu berantakan. Apalagi kalau kita punya anak kecil ya mams teman-teman, pasti rumah gampang banget berantakan dan kotor. Tetapi bisa juga kita analisir ke anak kita untuk mengajarinya menyimpan mainannya di tempatnya dan mengajarinya arti kebersihan sejak dini, supaya nanti bisa diterapkan sampai gede. Rumah yang berantakan tidak bisa kita pungkiri ya mams teman-teman, pasti ada aja yang berantakan. Tetapi kita bisa mengatur jadwal kita supaya pekerjaan yang namanya beberes itu tidak kita bawa menjadi beban. Maksudnya kalau capek istirahat ya mams, jangan dipaksakan. Tetapi jangan juga biarkan begitu berlarut-larut supaya tidak menjadi kebiasaan buruk kita. Karena rumah yang bersih dan nyaman pastinya sehat dan indah dipandang. Nah terus lanjut, me time yaitu waktu untuk diri sendiri. Me time adalah hal yang penting untuk tetap bikin bahagia nih teman-teman. Nah bila seorang istri yang merasa dirinya dihargai dan dicintai, dia akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk keluarganya pastinya ya teman-teman. Nah terus me time itu tidak harus mengeluarkan biaya yang gede ya mams, tetapi tergantung lagi nih dari kita masing-masing ya. Waktu untuk diri kita sendiri sangatlah penting ya mam, supaya kita tetap bahagia dengan aktivitas yang setiap hari terulang terus. Jadi usahain kita bisa ambil waktu untuk diri sendiri sesekali ya teman-teman, supaya kita bisa juga rileks sambil bisa menikmatin kegiatan sehari-hari kita di rumah pastinya ya. Terus lanjut lagi, mengelilingi dengan orang yang berpikiran positif. Ibu rumah tangga yang bahagia tidak akan ragu memutuskan hubungannya dengan orang yang hobinya menghasut dan menanam kebencian. Dia akan menjauhkan diri dari orang yang selalu berpikiran negatif, dan dia akan selalu berusaha mencari kenyamanan di sekitaran untuk keluarganya supaya jauh dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif ya teman-teman. Jadi jika ada omongan yang negatif dari orang lain, tidak perlu kita ambil pusing, cukup kita jauhi dan kita memilih orang-orang yang lebih bisa berpikiran positif. Dan hal yang sangat perlu ialah tetap selalu mendekatkan diri sama Allah, karena hanya ialah yang lebih tahu segalanya. Jadi tetaplah selalu meminta hal yang terbaik.
Nah, terus yang terakhir ialah meluangkan waktu untuk olahraga. Nah, olahraga itu sangatlah penting ya, Mam, teman-teman, untuk tetap selalu bikin kita sehat terus setiap harinya. Dan pastinya sih olahraga ya, teman-teman, itu bisa bikin kita semakin awet muda. Karena pastinya sih ya, teman-teman, setiap hari berjalannya waktu, bulan berganti, tahun berganti, pastinya kita itu semakin tua ya, teman-teman. Kita tidak mungkin semakin muda. Jadi usahainlah sesekali dalam seminggu 3 kali atau 2 kali kita usahain bisa olahraga ya, teman-teman. Pastinya sih untuk diri kita sendiri dan aset itu untuk kita sendiri juga. Nah, itulah beberapa tips dari aku ya, teman-teman. Di sini tuh nggak ada maksud apa-apa. Di sini aku nggak bermaksud menggurui siapapun ya, teman-teman. Aku cuma sharing-sharing aja. Nah, terus ini lanjut lagi, ini aku udah hampir selesai packingnya ya, teman-teman. Terus nggak kerasa juga nih perjumpaan kita ya udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa lagi di next video berikutnya semuanya. Wassalam dan terima kasih.